Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi elastisitas yang pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Nanti untuk modul yang kedua menyusul ya, sama video kali ini juga. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan bahas mengenai soal-soal tentang elastisitas. Nah, soalnya nanti juga akan saya tuliskan dalam bentuk PDF. Jadi hari ini kita bahas dulu untuk soalnya. Soal yang pertama yaitu saya bacakan dulu. Kawat dengan luas penampang 1,5 mm persegi dan panjang 2 meter diberi beban jemuran kayu sebesar 5 Newton. Jika nilai modulus elastisitas kawat 1 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, tentukan nilai pertambahan panjang kawat. Oke. Jadi soal yang nomor 1 itu diketahui ada luas penampang kawat. Luas penampang kawat itu lambangnya adalah huruf A. Luas penampangnya besarnya 1,5 mm persegi. Dan panjang kawat, panjang itu L nya 2 meter. Diberi jemuran kayu sebesar 5 Newton. Berarti kalau gaya bebannya F ya, itu 5 Newton. Nilai modulus elastisitas kawat. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas itu lambangnya adalah huruf E besar atau huruf Y besar, sama saja. Itu nilainya 1 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Nah, tentukan nilai pertambahan panjang kawat. Berarti yang ditanyakan adalah delta L-nya. Nah, gimana cara cari ini? Berarti ini termasuk masih jenis dari besaran elastisitas, dimana kita bisa memakai rumus dari modulus elastisitas itu sendiri, dimana modulus elastisitas itu merupakan perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan sendiri itu merupakan gaya dibagi dengan luas penampang, sedangkan regangan sendiri itu merupakan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, atau saya tuliskan lebih bagus lagi, jadi F per A dibalik dikali ya, jadinya L0 per delta L seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini tadi sudah ketahui nilainya 1 kali 10 pangkat 10. F-nya 5. A-nya 1,5 mm persegi, jadikan meter dulu ya. Itu jadi 15 kali 10 min 7 meter persegi, karena dari mili ke meter itu naik 3 kali tapi pangkat 2. Terus L0-nya A-nya 15 kali 10 min 7, L-nya 2, delta L-nya yang ditanyakan. Nah, kita kerjakan. 1 kali 10 pangkat 10, 5 kali 2, 10, per bawah 15 kali 10 pangkat 7 dikali delta L. Ini bisa kita tukar tempat, jadi delta L sama dengan 10 dibagi 1 kali 10 pangkat 10. Oh, ini min ya, min 7 dikali 15 kali 10 min 7, seperti ini. Nah, tadi berapa? Ini 10 per 15 kali 10 pangkat 3. Ini bisa dibagi masing-masing bagi 5, 2 per 3, plus 3 naik ke atas jadi negatif min 3. Jadi delta L-nya nilainya 2 per 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini pembahasan contoh yang pertama. Baiklah, kita lanjutkan di contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 pegas yang tersusun secara paralel dan juga nanti secara seri ya. Ada K1, K2, K3, K4, K5 itu menunjukkan konstanta dari masing-masing pegas. Terus di konstanta tersebut dihubungkan dengan beban bermassa M ya.
5 buah pegas identik dengan konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter. Maksud identik di sini adalah konstantanya sama. Jadi K1 sampai K5 nilainya adalah 200. Diberi beban sebesar 30 Newton. Berarti M-nya itu nilainya sebesar 30 Newton atau gayanya 30 Newton. Hitunglah A, konstanta pegas gabungan. Jadi nanti kita cari nilai konstanta pegas keseluruhan. B, pertambahan panjang sistem pegas. Berarti nanti setelah ditambahkan beban itu nanti berapa nilai delta X-nya atau pertambahan panjang bebannya. Nah, selanjutnya akan kita bahas pembahasan dari soal nomor 2. Oke, diketahui di sini berarti ada gaya tadi ya, F atau sama saja dengan berat, ini nilainya 30 Newton. Lalu ada konstanta pegas yang nilainya sama dari K1 sampai K5, nilainya adalah 200 Newton per meter. Nah, poin yang pertama yang akan kita cari adalah konstanta total atau K total. Bagaimana mencari K total? Berarti kita harus sederhanakan masing-masing pegas sendiri ya. Yang kita kerjakan adalah yang bagian atas dulu, karena atas juga ini susunannya adalah kalau berjejer seperti ini namanya paralel ya. Nah, kita kerjakan yang bagian atas, berarti kita paralelkan susunan yang pertama yaitu K1, K2, K3. Kalau paralel dijumlah. Nah, karena nilainya sama semua, berarti di sini ada 3 kali 200, berarti 600 Newton per meter karena 3 konstanta yang nilainya sama 200. Terus yang kedua kita juga paralelkan dulu antara K4 dan K5. KP2 berarti K4 ditambah K5 sama dengan 2 kali 200, berarti nilainya 400 Newton per meter. Jadi nanti pegasnya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini KP1 yang sudah disederhanakan. Nah, ini KP2 yang sudah disederhanakan. Jadi akan bertumpuk seperti ini. Bertumpuk. Apa ini ya? Jejeran ibaratnya ya. Nah, berarti kalau selaras seperti ini itu nanti akan berubah menjadi rangkaian apa? Kalau seperti ini seri ya. Kalau seperti ini rangkaian seri. Berarti totalnya atau K totalnya akhirnya akan diserikan seperti ini. 1 per KT itu sama dengan 1 per K total di seri. Kalau seri diper ya. Berarti yang seri itu KP1 nya ditambah KP2 nya. Nah, sama dengan di sini KP1 nya 600, KP2 nya 400. Disamakan penyebutnya jadi 1200 ini ya. Berarti di sini 2, terus di sini 3, sehingga jumlah 5 per 1200. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena ini baru 1 per KT, yang ditanyakan KT. Berarti kalau yang ditanyakan KT kamu tinggal balik saja. KT sama dengan berarti 1200 dibagi 5 ya. Berapa nilainya? Adalah 240 Newton per meter. Nah, seperti ini. Jadi nilai konstanta total pada rangkaian pegas 5 ini nilainya adalah 240. Berarti kalau mencari rangkaian pengganti atau total itu berarti diparalelkan dulu bagian atas, bagian bawah paralel lalu diserikan. Seperti itu ya, itu untuk poin nomor A. Baiklah, untuk poin B yang ditanyakan adalah berapa pertambahan panjang sistem pegas. Pertambahan panjang sistem pegas itu dilambangkan dengan delta X. Nah, bagaimana mencari delta X? Berarti kita bisa pakai persamaan dari hukum Hooke atau hukum mengenai pegas. Di mana persamaannya itu adalah gaya nilainya sebanding dengan konstanta pegas dan pertambahan panjang pegasnya. Ya. F sama dengan K kali delta X. Nah, berarti untuk mencari delta X itu berarti sama dengan gaya dibagi dengan konstanta. Gayanya tadi sudah diketahui ya, besarnya 30 Newton. Nah, konstantanya kita pakai yang konstanta total yang jadi 1 saja. Jadi ketemunya konstanta totalnya adalah 240, sehingga berapa nilainya? 30 dibagi 240
nilainya adalah 0,125 meter. Nah, jadi pertambahan panjangnya adalah 0,125 meter, atau kalau mau dijadikan senti, 12,5 cm. Nah, seperti itu cara mencarinya. Untuk contoh soal nomor 3, diperhatikan soal berikut. Berdasarkan gambar berikut, di sini ada dua gambar ya. Ini gambar pegas mula-mula sebelum diberi beban, panjangnya 10 cm. Setelah diberi beban 5 Newton, jadi panjangnya 12 cm. Dari gambar tersebut, tentukan nilai. Yang pertama adalah konstanta pegasnya, yang kedua adalah energi potensial pegasnya. Oke, untuk poin pertama atau poin A yang ditanyakan di sini adalah konstanta pegas. Jadi, untuk mencari konstanta pegas itu kita bisa pakai persamaan dari hukum Hooke mengenai tentang gaya elastis ya. Yang persamaannya adalah F sama dengan K dikalikan delta X ya. Nah, mencari K, F-nya di situ sudah diketahui 5 Newton ya. Kita masukkan K dicari. Nah, berapa delta X-nya? Delta X itu adalah selisih pertambahan panjang pegas mula-mula dan panjang akhir. Mula-mulanya 10, setelah diberi beban 12. Berarti selisihnya berapa ini? Ada 2 cm ya. Berarti kalau 2 cm jadikan meter, 2 kali 10 min 2 meter. Kita masukkan 2 kali 10 min 2. Berarti konstanta sama dengan 5/2 kali 10 min 2. 5 bagi 2 itu kan 2,5 kali 10 min 2 naik ke atas jadi positif 10 pangkat 2, sehingga kalau dituliskan 25, nolnya 2 ya, 0, ini 1, 2, 250 Newton per meter. Itu untuk soal nomor A. Oke, kita lanjutkan untuk poin nomor B. Itu yang ditanyakan adalah berapa energi potensial dari pegas tersebut. Nah, EP pegas kemarin belum saya sempat jelaskan. Jadi untuk energi potensial pegas itu ada dua persamaan. Bisa menggunakan persamaan konstanta setengah, di sini K dikali delta X kuadrat, ini bisa pakai ini, atau bisa pakai persamaan menggunakan gaya pegas setengah F dikali delta X tanpa kuadrat. Nah, jadi kalian bisa pakai dua persamaan ini, milih salah satu ya, tergantung yang diketahui yang mana. Nah, untuk poin yang ini saya mau pakai yang kedua. Kita pakai F ya, yang mudah. EP sama dengan setengah F dikali delta X. Setengah, gayanya sudah diketahui 5. Delta X nya tadi kita cari 2 cm atau 2 kali 10 min 2. 2 kita coret, sehingga sisanya 5 kali 10 min 2. Satuannya energi potensial yaitu joule. Oke. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini ya untuk contoh soalnya. Silahkan kalian pelajari. Nanti di pertemuan berikutnya kita tinggal latihan soal. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.